Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'. Apa kabar anak-anak Ustaz? Harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita ini. Baiklah anak-anak Ustaz, kelas 8. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita prakarya. Tentunya anak-anak Ustaz sudah mempersiapkan peralatan antum, buku antum, ya, alat tulis antum untuk dapat mencatat materi pembelajaran yang akan Ustaz berikan ini. Baiklah anak-anak Ustaz, pada pekan lalu kita sudah mempelajari tentang jenis serealia dan manfaatnya, ya. Tentunya anak-anak Ustaz masih ingat, ya, jenis serealia dan manfaatnya, ya. Jadi ada beras, ya, kemudian beras itu bermacam-macam anak-anak Ustaz, ya, tergantung dari, ya, warna-warna, ya, gennya. Ada beras putih, merah, hitam, dan termasuk ketan, ya. Ketan juga termasuk jenis beras, ya anak-anak Ustaz. Kemudian jagung, ya, gandum, sorghum, ya. Dan sorghum ini banyak sekali manfaatnya anak-anak Ustaz, bisa daunnya, ya, batang, akar, biji, ya. Tentunya anak-anak Ustaz masih ingat, ya. Masih ingat. Ya, dan banyak sekali manfaatnya, ya. Baiklah, kita masuk kita masuk hari ini kepada jenis kacang-kacangan dan manfaatnya, ya. Ya anak Ustaz, kemarin kita sudah serealia, sekarang kita masuk ke kacang-kacangan. Yang pertama adalah kacang tanah, atau disebut dengan Aracis hypogea, ya, tergolong ke dalam familia Fabaceae. Jadi bisa ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen. Nah, ini juga anak-anak Ustaz tentunya antum masih ingat pada materi yang pekan lalu, ya. Biasanya para petani itu melakukan tanaman, ya, penanaman di lahan itu bergantian, ya, bergantian. Setelah jenis tanaman ini akan diselingi dengan tanaman yang lain. Tentunya tanah ini, kacang tanah ini juga menjadi tanaman selingan, ya, setelah tanaman padi bisa, ya. Kacang tanah diperbanyak dengan biji dan dipanen pada umur 90 sampai 90 hari setelah tanam. Ya, berarti sekitar 3 bulan anak-anak Ustaz, ya. 3 bulan lebih bisa jadi, ya. Ciri fisik tanaman kacang tanah berupa tanaman perdu dan berdaun kecil. Di Indonesia, kacang tanah memiliki beberapa sebutan seperti kacang Bandung, kacang jebrol, kacang kole, kacang Tuban, dan lain-lain. Sebutan tersebut, ya, khas pada daerah masing-masing, ya. Jadi biasa anak-anak Ustaz kita sering mendengar nama yang berbeda setiap daerah, padahal bentuknya sama, ya, maksudnya, ya, jenis tanamannya sama. Baiklah anak-anak Ustaz, kacang tanah banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh. Di antaranya serat, protein, karbohidrat, lemak atau lemak jenuh dan tak jenuh, serta omega 6. Dan berbagai macam vitamin seperti C, A, D, E, K, B kompleks, folate yang tinggi, ya. Serta berbagai jenis mineral. Peranan folat sangat penting dalam mencegah cacat tabung saraf pada bayi yang baru lahir. Kandungan vitamin E yang sangat baik
merupakan antioksidan yang bersifat larut lemak yang kuat dan membantu menjaga integritas selaput lendir dan kulit, terlindungi dari radikal bebas. Kandungan pada kacang tanah dapat bermanfaat dalam membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, menjaga sirkulasi aliran darah ke otak, sumber antioksidan, dan mencegah penyakit kanker, jantung, dan kolesterol tinggi. Masya Allah anak-anak Ustaz, ternyata kacang ini banyak sekali manfaatnya ya. Manfaat utama kacang tanah menyediakan banyak energi yang sangat penting untuk kesehatan. Ketersediaan antioksidan akan meningkat apabila kacang tanah diolah dengan cara dipanggang atau direbus. Dulu zaman Ustadz masih kecil, anak-anak Ustadz ya, jenis jajanan yang lewat itu tidak seperti sekarang ini ya, jajanan-jajanan tradisional. Kalau kita sekarang banyak sekali ya pilihan jajanan seperti kue-kue ataupun makanan-makanan yang cepat saji ya. Kalau dulu zaman Ustadz masih kecil ya, jenis jajanan itu yang sering keliling di kampung-kampung ya itu seperti jagung rebus, kemudian kacang rebus ya, model seperti ini anak Ustadz ya. Tapi sekarang ya model jajanan seperti ini sudah tidak tren lagi, sudah ditinggalkan kalangan anak-anak sekarang ya. Kalaupun ada, tentunya anak-anak sekarang tidak menyukai jenis makanan ini ya. Padahal zaman dahulu waktu Ustadz masih kecil, jenis makanan seperti ini ya, jagung rebus, kemudian kacang rebus ya, kacang tanah rebus, itu semua bentuk jajanan-jajanan ya. Ternyata anak-anak Ustadz ya, jajanan seperti ini adalah makanan-makanan seperti ini adalah makanan-makanan yang sehat. Antum bisa lihat dan keterangan yang Ustaz jelaskan tadi bahwa ternyata ya kacang tanah ini sangat baik ya bagi kesehatan tubuh kita. Ya. Banyaknya kandungan vitamin ya, kemudian protein, karbohidrat. Tentunya anak-anak Ustadz ini perlu nih kita biasakan diri kita ya untuk memakan makanan yang sehat ya anak-anak Ustadz. Oleh karenanya ada ungkapan mengkonsumsi ya anak-anak Ustadz, perhatikan, ada ungkapan mengkonsumsi kacang tanah diolah dengan cara dipanggang atau direbus ya. Mengkonsumsi segenggam kacang tanah setiap hari dapat memberikan kebutuhan antioksidan, mineral, vitamin, dan protein bagi tubuh dalam jumlah yang cukup. Masya Allah ya anak-anak Ustaz. Jadi coba nih antum bilang sama umi antum, Mi hari ini mau coba makan kacang rebus ya. Ya ingat anak-anak Ustaz, makanan ini cara pengolahannya juga sangat mempengaruhi jenis vitamin yang dihasilkan nanti anak-anak Ustaz ya. Ya maksudnya kalau pengolahannya terlalu berlebihan ya, terlalu banyak sekali menggunakan bumbu-bumbu, bahkan bisa merubah ya atau mengurangi vitaminnya. Nah, tapi di sini disebutkan bahwa dengan cara dipanggang atau direbus ya. Nah, jadi jangan antum nanti sudah seperti itu antum tambahkan micin-micin lagi ya kan. Tentunya dia akan mengurangi ya jenis manfaatnya. Itu kacang tanah ya anak-anak Ustaz ya. Anak-anak Ustaz tentu sudah tidak asing lagi ya. Ini bentuknya anak-anak Ustaz, kacang tanah ya. Jenis kacangnya ini ada di tanah ya. Dalam tanah, buah-buah kacangnya ini ada di dalam tanah ya. Kemudian kacang hijau. Nah, ini tentunya sudah tak asing lagi juga jenis kacang hijau ya. Kalau Ustadz hampir setiap hari ya berhubungan dengan kacang hijau ini anak-anak Ustadz ya.
Ya, kacang hijau atau disebut dengan Vigna radiata dilakukan dengan biji, ya, pembudidayaannya dilakukan dengan biji anak Ustadz pada lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi, dan buahnya berbentuk polong. Nah, ini anak Ustadz ya. Jadi kacang hijau buahnya berbentuk polong. Ini juga merupakan satu tanaman selingan setelah panen padi, ya anak Ustadz. Kacang hijau merupakan pangan semusim yang mempunyai umur panen antara 55 sampai 60 hari setelah tanam. Nah, jadi kacang hijau ini umurnya lebih singkat ya anak Ustadz ya, masa panennya lebih singkat dibandingkan dengan kacang tanah tadi. Ya. Jadi dia hanya 55 sampai 65 hari, hanya sekitar 2 bulanan saja ya anak Ustadz ya. Sementara kacang tanah tadi bisa sampai 3 bulan. Kacang hijau merupakan bahan pangan yang menyehatkan karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Ya, perhatikan anak-anak Ustadz, boleh antum catat, ini penting ya. Berikut ini kandungan dan manfaat kacang hijau bagi kesehatan. Ya. Yang pertama adalah mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks yang berkhasiat sebagai obat beri-beri, demam, nifas, pelancar air seni. Masya Allah anak Ustadz ya. Jadi ternyata demam juga bisa ya diobati dengan mengkonsumsi kacang hijau. Kemudian kacang hijau juga mengandung zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah atau anemia. Nah, ini kalau antum nih ya kurang darah ya bisa banyak mengkonsumsi kacang hijau ya. Banyak mengandung zat besi yang tinggi. Apalagi anak-anak Ustadz, ya, kacang hijau juga mengandung serat yang tinggi dan rendah lemak, sehingga baik dikonsumsi bagi orang yang ingin menurunkan berat badan dan dengan diikuti kegiatan olahraga secara rutin agar tetap sehat. Nah, jadi kalau antum nih mau menurunkan berat badan, ini ada satu solusi ya. Kemarin juga kita tanaman, masih ingat antum? Serealia ya, yang bisa juga jadi sebuah solusi untuk menurunkan berat badan ya. Ya, mengkonsumsi gandum ya anak Ustadz. Nah, ternyata kacang hijau juga bisa ya. Tentunya harus diiringi juga dengan kegiatan olahraga agar tetap bugar ya anak Ustadz. Nah, di masa-masa seperti ini anak-anak Ustadz, banyak antum waktu yang kosong ya. Banyak antum antum tidak manfaatkan dengan kegiatan yang positif ya, banyaknya tidur-tiduran ya. Tentunya jika antum berolahraga itu akan lebih baik ya, dapat menyehatkan antum ya. Kandungan serat dalam kacang hijau mampu menyerap lemak hingga tidak menjadi sumbatan dalam pembuluh darah yang menjadi penyebab penyakit jantung dan stroke. Ini anak-anak Ustadz perhatikan ya. Seringnya ya kita mendengar tiba-tiba ada orang yang meninggal karena penyakit jantung. Kemudian apa? Tiba-tiba tergeletak jatuh gara-gara terserang penyakit stroke. Ini anak-anak Ustadz perlu nih antum perhatikan. Mumpung antum masih muda ya, masih kuat, perbanyaklah makanan yang bergizi dan berolahraga tentunya agar tetap sehat ya. Ini salah satu ya penyakit yang sering kita jumpai. Bahkan penyakit jantung ini ya termasuk penyakit yang ya menjadi pembunuh nomor 1 katanya ya, penyakit jantung. Jadi antum harus bisa menjaga dari sekarang dengan pola-pola makanan antum dan hidup sehat. Baiklah, setelah itu
Kacang hijau juga mengandung rendah lemak dan serat yang tinggi sehingga baik untuk program menurunkan berat badan dengan diiringi olahraga yang teratur agar tetap sehat. Nah, ini seperti yang tadi anak Ustaz ya. Diiringi dengan olahraga. Jangan malas ya anak Ustaz berolahraga ya. Kemudian kacang hijau juga mengandung vitamin B kompleks yang sangat baik sebagai makanan pendamping ASI yang membuat pertumbuhan bayi lebih sehat. Jadi ada kacang hijau mengandung vitamin B kompleks juga ya. Ini bagi ibu-ibu ya juga sangat baik sebagai makanan pendamping ASI. Kemudian kacang hijau juga mengandung rendah kolesterol. Kacang hijau dikonsumsi secara teratur akan dapat mengurangi kadar kolesterol yang ada di tubuh kita karena memiliki kandungan serat yang mudah larut anak-anak Ustaz. Kandungan mineral seperti kalsium dan fosfor dapat menjaga kekuatan dan pertumbuhan tulang dan gigi serta mencegah osteoporosis pada orang tua. Ini anak-anak Ustaz ya, osteoporosis ya, pengeroposan tulang. Kalau antum ya ingin tulangnya kuat ya, giginya tidak mudah sompel ya, antum juga perlu nih banyak mengkonsumsi kacang hijau ya, kacang hijau. Tetapi anak-anak Ustadz sekarang di zaman sekarang ini saya perhatikan mungkin karena pola makanan yang tidak baik, penyakit-penyakit yang biasanya menyerang orang tua ya, ternyata anak-anak muda juga sudah bisa terserang penyakit yang sama ya. Ini mungkin salah satu penyebabnya karena makanan tadi anak Ustaz ya, pola makanan, jenis makanan yang kurang sehat ya, sehingga ya anak-anak muda juga dapat terjangkit penyakit yang sama seperti dialami oleh orang-orang tua ya. Jangan antum nanti masih muda sudah osteoporosis ya. Itu perhatikan. Kemudian kacang hijau dapat menghaluskan kulit dengan mengambil sel kulit mati yang terdapat pada tubuh. Kulit akan menjadi lebih putih, bersih dan halus. Masya Allah anak-anak Ustaz, ternyata kacang hijau ini banyak sekali manfaatnya ya. Jadi antum nih harus berusaha nih. Jika antum gak suka, antum berusaha menjadi suka ya, tentunya dengan olahan-olahan yang antum inginkan ya. Banyak ya kacang hijau bisa dibuat menjadi makanan-makanan yang enak ya anak-anak Ustaz. Baiklah, tadi sudah kacang hijau, kacang tanah yang sangat banyak sekali manfaatnya ya bagi kesehatan kita. Sekarang kita masuk ke kacang kedelai. Kacang kedelai. Ini juga bentuknya anak-anak Ustaz ya. Sebenarnya mirip-mirip ya sama kacang hijau, tapi ini warnanya agak ke kuning-kuningan. Ke kuning-kuningan ya anak-anak Ustaz. Kacang kedelai ya. Dulu juga ya, di zaman Ustadz masih kecil, jenis jajan-jajanan selain kacang rebus, kemudian jagung rebus, ubi rebus, ada juga ya kacang kedelai yang bentuknya direbus ya. Tentunya kalau kacang kedelai ini kita sudah tidak asing lagi ya dengan olahan-olahan makanan kacang kedelai ya. Apa contohnya? Menjadi makanan ya, seperti tahu, kemudian tempe, bahkan sekarang ada jenis minuman ya, minuman susu kedelai. Masya Allah ya, antum bisa minum susu dari tumbuhan ya. Ya kalau kita kenal susu itu dari hewani ya, ternyata ada juga susu dari nabati ya, susu kedelai. Oke, kedelai termasuk tanaman semusim anak-anak Ustadz, tergolong
ya, familia, fabaceae, buah berbentuk polong dan diperbanyak dengan biji. Sama seperti kacang hijau tadi anak-anak Ustaz ya. Kacang kedelai memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Nah, ini manfaatnya anak-anak Ustaz, perlu antum catat ya. Karena jika kita mengetahui manfaat sesuatu ya, makanan, kita akan berusaha menyukainya ya. Jika tidak kita tahu manfaatnya, kita juga mungkin tidak suka ya. Oke, kayak kacang kedelai ini memiliki kandungan protein nabati yang tinggi, berguna untuk membantu membangun sel tubuh dan baik untuk vegetarian. Nah, ya, ada juga ya anak-anak Ustaz ya, orang yang vegetarian, artinya tidak memakan ya jenis hewan-hewani ya. Jadi dia makan dari jenis nabati saja ya. Tapi saya rasa itu tak perlu kita lakukan ya, karena tidak ada larangan bagi kita ya, atau mengkhususkan kita harus vegetarian. Kemudian kacang kedelai mengandung vitamin B1, B2, B6 dan provitamin A, kalium, magnesium, selenium, fosfor, karbohidrat, protein dan asam omega 3. Ya, sumber lemak yang sangat baik untuk susu bayi karena kandungan gizinya lengkap. Masya Allah nih anak Ustaz nih. Ya. Kemudian mengandung lemak yang rendah, dapat mengatasi intoleransi laktosa ya, yang merupakan sistem pencernaan yang tidak mampu mencerna dan menyerap laktosa atau lemak susu dengan baik. Akibatnya terbatasnya enzim laktase dalam tubuh yang berfungsi untuk mencegah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa atau monosakarida agar lebih mudah dicerna oleh usus. Ini anak-anak Ustaz ada juga ternyata ya jenis orang yang tidak bisa ya mencerna jenis susu yang dari hewani ya. Jadi dia ada yang alergi mungkin ya, karena jenis ususnya tidak bisa mencerna. Solusinya ya bisa dengan menggunakan susu dari kedelai ya anak Ustaz ya. Kemudian mengandung minyak tumbuh-tumbuhan non kolesterol dengan kualitas tinggi yang bermanfaat menjaga kesehatan jantung. Ya, ini kembali lagi anak-anak Ustaz ya. Ternyata ini juga jenis makanan ya yang dapat ya menjaga kesehatan jantung kita anak-anak Ustaz ya. Mengandung lecithin yang bermanfaat untuk menjaga kolesterol tubuh, metabolisme tubuh dan membantu metabolisme lemak yang tersendat di hati sehingga dapat melindungi organ hati. Ini anak Ustaz. Ternyata juga ya ini ya dapat melindungi organ hati ya. Menjaga kolesterol ya. Ini biasanya nih yang kemudian kandungan lecithin dan zat besi tempe. Ini yang sudah diolah ya anak Ustaz ya, mampu meningkatkan aktivitas vitamin B12 yang berperan dalam pembentukan sel darah merah sehingga dapat mencegah anemia dan berguna untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan mengingat dan berpikir ya. Mengandung senyawa isoflavon atau antioksidan dan serat pangan yang dapat membantu memperbaiki resistensi insulin dan menjaga kestabilan kadar gula darah sehingga sangat baik dikonsumsi bagi penderita diabetes. Ini anak-anak Ustaz ya, penderita diabetes ya. Ini bisa menjaga kestabilan gula darahnya dengan mengkonsumsi kedelai ini anak Ustaz ya. Isoflavon juga bermanfaat untuk mencegah keropos tulang atau osteoporosis karena dapat memperkuat massa tulang ya. Berarti anak-anak Ustaz sangat baik ya kita mengkonsumsi jenis kacang-kacangan ini. Mengandung antioksidan seperti vitamin E dan B kompleks
dapat membuat kulit berkilau, melindungi kulit dari sinar matahari ya atau UV, dan menunda penuaan dini. Masya Allah nih ya, bisa nih salah satu ya, jenis makanan ya untuk perawatan kulit ya, bisa kulit nih, melindungi kulit dari sinar matahari. Nah, ini anak-anak Ustadz. Tentunya kita sudah ya banyak mengetahui ya, terutama dari jenis serealia seperti beras kemarin ya, kemudian jagung ya. Kita hari ini sudah mempelajari tentang jenis kacang-kacangan ya anak-anak Ustadz ya, kacang-kacangan. Nah, jadi tentunya kalau kita perhatikan ya, banyak sekali manfaat dari tanaman kacang-kacangan ini ya. Ya, mengandung vitamin, protein ya, yang baik bagi kesehatan tubuh kita. Jadi pesan Ustadz untuk anak-anak Ustadz ya, semuanya ya, antum harus ya, memahami manfaat ya jenis makanan-makanan yang antum konsumsi ya, agar antum bisa memilih makanan yang sehat. Apalagi sekarang banyaknya jenis makanan ya yang cepat saji, yang tentunya belum tentu baik bagi kesehatan tubuh kita ya. Nah, dengan materi pembelajaran ini insya Allah antum bisa memahami manfaatnya bagi kesehatan antum dan berusaha menyukainya ya. Makanan sehat itu ya adalah makanan yang baik di dalam perut kita, bukan di mulut kita. Belum tentu ya makanan yang enak di mulut kita baik untuk perut kita ya anak Ustadz ya. Tentunya antum sudah memahami ya manfaat dari jenis kacang-kacangan ini ya, sehingga antum bisa berusaha mencari makanan-makanan olahan kacang-kacangan untuk kesehatan. Baiklah anak-anak Ustadz, mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan pada materi pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, antum bisa menanyakan Ustadz langsung ya, bisa melalui WA, atau jika antum ingin mendapatkan jawaban yang cepat, antum bisa langsung menelepon Ustadz. Baiklah anak-anak Ustadz tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.